Bukankah ini penjual panaku? Nenek tua, hari ini adalah upacara penganugerahan Komandan Shane. Cepat bawa pergi binatang kecilmu ini. Pinyahlah dan kembali ke tempat asalmu. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu nenek tua. Zuolinghei utusan khusus. Zuolingbei utusan khusus. Jiangtong Komandan Bei Cheng menyambut Zuolinghei dan Zuolingbei. Kami diperintahkan oleh Dewa Perang untuk bertugas sebagai utusan khusus untuk menangani orang yang meniru Dewa Perang, wanita ini. Semua hal yang berkaitan dengan Dewa Perang ditangani oleh Jenderal Biming yang diangkat sebagai utusan khusus. Kapan kamu diangkat? Dewa Perang berkata, Jenderal sedang sibuk menyiapkan perjamuan ilahi dan secara khusus mengutus kami berdua untuk meringankan kekhawatiran Dewa Perang. Kurang ajar, dari mana asalmu? Beraninya kau mendekati Dewa Perang? Sekarang ingat, benar, kursi ini hanya Dewa Perang yang bisa duduk di dalam. Semua orang lain bahkan tidak punya hak untuk menyentuhnya. Kamu berani menyentuh putriku. Kamu mencari mati. Jika kami menyentuhnya, kami menyentuhnya. Beraninya kau menyentuh kursi Dewa Perang? Itu sudah cukup membuatmu mati 100 kali. Kalau begitu kita lihat saja, apakah kamu memiliki kemampuan? Shaolin, kamu terlalu sombong. Biar aku beritahu kamu tentang Zuolinghei dan Zuolingbei. Orang seperti apa mereka sebenarnya, agar kamu bisa mati dengan mengetahui kebenarannya. Sepertinya kamu tahu lebih jelas daripada aku. Kamu tidak masalah jika kamu meremehkanku. Tapi bagaimana mungkin wanita miskin sepertimu mungkin tahu tentang bawahan Dewa Perang? Kekuatan Zuolinghei dan Zuolingbei, betapa hebatnya mereka. Itu benar. Kedua Zuolinghei dan Zuolingbei di negara naga mereka adalah ahli tingkat atas. Tidakkah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu tahu beberapa trik amatir, kamu bisa berbicara sembarangan di depan kedua tuan ini? Apakah kamu dengar apa yang mereka katakan? Kursi ini hanya Dewa Perang yang berhak mendudukinya. Tidak peduli siapa yang berani menyentuh kursi ini, aku berhak menangkap mereka. Kamu bilang hanya Dewa Perang yang layak duduk di kursi ini. Kalau begitu, jika aku adalah Dewa Perang, maka putriku bisa duduk di sini, kan? Shaolin, apakah kamu sudah gila? Xiang Ziki, aku bicara atas nama Dewa Perang Negara Naga. Orang itu hari ini tidak akan duduk di kursi ini untuk menganugerahkan kehormatan kepada Anda. Apa kualifikasimu untuk mengatakan itu? Apakah seorang Dewa Perang harus mendengarkanmu? Kurang ajar. Komandan Sheng melaporkan dengan benar. Kamu memang ceroboh dan tidak patuh hukum. Di siang bolong, kamu benar-benar membiarkan putrimu di kursi Dewa Perang. Seperti yang diharapkan dari bangsa naga, 3 ahli energi internal teratas. Sebelumnya kami hanya dengar namanya, tak pernah lihat. Hari ini, kami akhirnya bisa melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Omong kosong. Para ahli di bawah Dewa Perang. Siapa yang tidak terkenal jauh dan luas? Dan siapa yang kekuatan tempurnya tidak mencengangkan? Hanya dengan trik-trik kecil ini, Anda berani menangkap seseorang di perjamuan Dewa Perang. Trik murahan. Zuolinghei dan Zuolingbei saat ini adalah ahli tingkat atas negara naga. Selain Dewa Perang negara naga dan Jenderal Biming, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Apa yang Anda katakan benar. Bahkan jika mereka mengalahkan semua orang di seluruh negara naga, tidak bisa mengalahkan saya juga. Shaolin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar percaya kamu adalah Dewa Perang negara naga? Jika saya mengatakan saya adalah Dewa Perang, apa yang bisa Anda lakukan? Shaolin, melihat bahwa kamu akan menderita kemalangan besar, aku menasihatimu. Kamu sebaiknya menyerah saja dengan patuh. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kamu seorang Dewa Perang. Berhenti bicara. Kau berani menyamar sebagai Dewa Perang negara naga. Takut kalau kau membuatnya marah, kau akan dibawa pergi. Jika memecahkan beberapa piring dianggap sebagai seorang master, maka Xiao Yu kita juga bisa dianggap sebagai master di negara naga.
Benar. Apa maksudmu? Zhou Lin. Di depan Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Saya ingat, ketika Xiaoye kita berusia 3 tahun, dia pernah mengamuk dan menjatuhkan piring-piring di atas meja ke lantai dibandingkan dengan metode mereka barusan. Itu tidak jauh lebih buruk, bukan? Zhou Lin, kamu membandingkan Zhuo Lin dengan anak berusia 3 tahun. Aku pikir kamu benar-benar ingin mati. Tuan Zhuo Lin, kamu harus memberinya pelajaran yang baik. Ini terlalu menakutkan. Aku hanya tahu Zhuo Lingbai memiliki energi internal yang kuat, tetapi mengetahui Zhuo Linghai, bahkan lebih baik, Zhuo Ling yang terhormat. Kemampuan kalian berdua dikenal di seluruh bangsa. Zhou Lin itu sengaja datang ke sini untuk menantang otoritas kalian. Zhou Lin, melihat bahwa kamu hanyalah seorang wanita yang juga memiliki anak. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan terhadapmu. Kamu harus patuh ikut dengan kami. Saya ada di sini. Jika Anda punya nyali, datanglah. Bagaimana bisa? Keterampilan amatir saya masih bisa mengguncang Anda. Kakak, habisi dia. Sebaliknya, saya berharap kakak Anda perjalanan yang aman. Mencari mati. Hari ini adalah ulang tahun putri saya. Saya tidak ingin ada yang mati. Cedera kecil ini berfungsi sebagai pelajaran bagi Anda. Ya Tuhan, dia benar-benar mengalahkan Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai. Itu tidak bisa dipercaya. Kekuatan Zhou Lin sangat menakutkan. Dia benar-benar menyembunyikan kemampuannya. Ini tidak mungkin. Kekuatan Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai di negara naga hanya kalah dari Dewa Peran dan Jenderal Beiming. Bagaimana mungkin dia wanita miskin berjualan di warung dengan mudah mengalahkan mereka? Terlebih lagi dia bahkan berani memprovokasi Dewa Perang. Zhou Lin, siapa kamu sebenarnya? Saya sudah bilang, tapi Anda tak mau percaya. Zhou Lin, jangan berpikir bahwa kamu mengalahkan Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai, dan kamu berani mengibarkan bendera Dewa Perang, berkeliaran menyebabkan masalah di mana-mana. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikimu. Kamu hanyalah seorang wanita tanpa latar belakang, bercerai, yang telah mendirikan warung di luar pintu masuk sekolah menengah. Zhou Lin, jika kamu adalah Dewa Perang, aku akan berlutut di hadapanmu dan bersujud 10 kali dengan keras. Baiklah. Semua orang adalah saksi. Ketika saatnya tiba, Anda harus menepati janji Anda. Zhou Lin, jangan mendahului dirimu sendiri. Di perjamuan Panglima Perang, kamu melukai Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai. Ketika Panglima Perang tiba, dia akan sangat marah. Dan ketika hukuman dijatuhkan, kamu akan berada dalam masalah besar. Mereka salah menyampaikan perintah Dewa Perang. Saya sendiri pantas mati 10.000 kali. Kami difitnah. Seseorang memberitahu Panglima Perang dan menyuruh kami datang ke sini untuk melakukan penangkapan. Siapa itu? Bicaralah, saya akan mengampuni hidup Anda. Bicaralah. Siapa yang salah menyampaikan perintah Panglima Perang dan mengirimmu ke sini? Itu adalah Zhuo Lin, pengawal-pengawal. Cepat selamatkan dia. Zhou Lin, kamu membunuh Zhuo Lingbai. Panglima Perang tidak akan membiarkanmu lolos. Zhou Lin, kamu benar-benar pembawa sial. Jika Panglima Perang datang mencari masalah karena kamu, tolong sama sekali jangan katakan kamu mengenal kami. Tidak mungkin. Kamu wanita berada dalam masalah besar. Ketika Panglima Perang tiba, dia pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Apakah mereka benar-benar akan membawamu pergi? Xiaoye, Ibu minta maaf karena membuatmu mengalami ulang tahun yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Ibu berjanji, lain kali saya akan menyiapkan untukmu perjamuan ulang tahun yang bahkan lebih mewah dari ini untuk menebusnya. Zhou Lin, kamu mengabaikan Panglima Perang dan di siang bolong menyebabkan Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai satu tewas dan satu terluka. Xiang Ziki, saya hanya menyebabkan dia cedera ringan. Anda menghampiri dan mengajukan pertanyaan, dan orang itu meninggal. Dan Anda masih ingin menjebak saya. Semua orang melihatnya. Wanita ini
membunuh bawahan Panglima Perang. Ketika Panglima Perang turun, semua orang harus bantu saya melaporkan ini kepada Panglima Perang. Dia harus dihukum berat. Bagus, sangat bagus. Jiang Ziki, saya baru saja melihat bahwa saat Anda mengajukan pertanyaan, di belakang Zhu Lingbai, Anda mengedarkan energi. Katakan padaku rahasia apa yang dimiliki Zhu Lingbai yang tidak bisa dia ungkapkan, dan karenanya harus mati. Energi apa yang saya edarkan? Saya sedang menyelamatkannya. Semua orang yang hadir, Jiang Tong dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan pejabat tinggi. Satu-satunya yang memenuhi syarat adalah Jenderal Bingming dan Jiang Ziki. Jenderal Bingming selalu absen. Hanya kamu Zhu Linghei dan Zhu Lingbai. Jika bukan Anda Jiang Ziki yang memberitahu mereka. Lalu, siapa lagi? Kamu wanita jahat. Kamu memfitnah saya. Baik sekali Komandan Xiang. Anda hanya berdiri di samping, menelpon di ponsel Anda. Apakah Anda berani memberitahu semua orang siapa yang Anda telepon? Aku. Saya hanya menginstruksikan seseorang untuk menyelidiki kamu Shaolin mengenai latar belakangmu. Selain itu, apakah Anda menginstruksikan seseorang atas nama Dewa Perang kita memerintahkan Zhu Linghei dan Zhu Lingbai menangkap? Saya tidak. Bagus, keluarkan ponsel Anda. Mari kita lihat riwayat panggilan Anda. Shaolin, saya katakan padamu, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Upacara otorisasi telah dibatalkan. Berapa lama Anda bisa tetap jadi komandan? Kamu wanita miskin yang menjalankan warung. Hak apa yang kamu miliki untuk melihat? Ponsel Komandan Tianlin milik saya. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan saya tidak akan menjadi Komandan Tianlin lama lagi? Jenderal Bingming telah tiba. Jenderal Agung, itu dia. Shaolin membunuh Zhu Lingbai dan melukai Zhu Linghei dengan parah. Kami mohon paduka untuk menghukumnya atas kejahatannya. Ya, Jenderal Agung, bahkan sebelum Anda tiba, wanita itu mengganggu perjamuan. Anda harus menghukumnya atas kejahatannya. Siapa kamu? Aku, Jiang Tong. Zheng Ziki, bagaimana kamu masih bisa memiliki kerabat yang tidak terhormat seperti itu? Jenderal Agung, itu benar sekali. Dia benar-benar seperti yang dikatakan Komandan Sheng. Saya baru saja menerima laporan bahwa kamu terus-menerus mempermalukan Nona Zhao dan putrinya di sini. Jenderal Agung, Shaolin adalah tamu terhormat, tetapi dia melakukan pembunuhan di perjamuan. Sekarang ini telah sangat memengaruhi ketertiban perjamuan penghargaan. Sebagai Komandan Tianlin, saya memohon paduka agar saya mengusirnya. Saya harap paduka dapat berhasil memimpin perjamuan penghargaan. Zheng Ziki, kamu tidak perlu repot-repot. Bekerja untuk jenderal dan menghilangkan kekhawatiran Panglima Perang adalah kehormatan bagi saya, Zheng Ziki. Saya baru saja menerima perintah Dewa Perang. Upacara penghargaan ditangguhkan. Apel, jenderal, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah upacara penghargaan dijadwalkan hari ini? Dengan begitu banyak orang yang menonton sekarang, saya akan kehilangan muka. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Kamu menyinggung Dewa Perang. Dan kamu masih menginginkan otorisasi. Tapi, saya adalah Komandan Tianlin yang ditunjuk langsung oleh Panglima Perang. Zheng Ziki, kamu mengandalkan status sebagai Komandan Tianlin. Bertindak sewenang-wenang di perjamuan pelantikan ini. Sangat keterlaluan. Apakah kamu layak menghadiri upacara Dewa Perang? Ini semua karena kalian berdua pembuat onar yang menimbulkan masalah di sini. Kalau tidak, saya tidak akan. Hanya untuk melampiaskan amarahmu, menyinggung Panglima Perang. Juga, Zheng Ziki, karena kamu belum dianugerahi atau belum menjabat, kamu sudah berpikir untuk merebut otoritas saya. Apakah kamu pikir saya adalah kerabat Dewa Perang? Zheng Ziki, saya tidak tahan dengan kritik seperti itu dari semua orang. Saya khawatir mungkin ada kesalahpahaman di sini. Salah paham siapa yang memberimu keberanian? Berani berada di sini, menggertak Nona Zhao dan putrinya. Nona Zhao, dia hanyalah seorang wanita yang menjual panakut. Kamu punya nyali besar. Beraninya kamu mempertanyakan apa yang saya katakan. Saya tidak berani, saya tidak berani. Beraninya orang rendahan seperti saya mempertanyakan keputusan jenderal. Cepat minta maaf kepada Nona Zhao. Jenderal, bagaimanapun saya adalah pejabat kepala kota. Anda ingin saya di depan begitu banyak orang untuk meminta maaf. Saya akan pergi. Zheng Ziki, kamu mungkin belum mengerti. Permintaan saya agar kamu meminta maaf adalah menyelamatkanmu. Apel,
menyelamatkan saya. Dewa Perang memiliki banyak mata dan telinga. Mereka sudah melaporkan situasi di sini kepada Dewa Perang. Jenderal, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Semua orang yang hadir di sini dapat menyaksikan sendiri bahwa dia membunuh Zhuo Lingbai dan melukai Zhuo Linghe dengan parah. Senusiki, saya tidak ingin mendengar ini. Seseorang di lokasi kejadian sudah melaporkan situasi di lokasi kejadian kepada saya. Jenderal, Pengawal, ambil ponselnya, cari orang yang dihubungi, dan kemudian selidiki dengan jelas. Saya ingin melihat siapa yang memalsukan perintah Dewa Perang untuk memanggil Zhuo Linghe dan Zhuo Lingbai. Jenderal jangan. Apalagi yang harus Anda bantah? Anda yang memalsukan perintah Dewa Perang. Seorang wanita penjual panahku. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk setara dengan saya? Jenderal, berapa tahun saya merendahkan diri di hadapan Anda? Bahkan tidak sebanding dengan satu kata pun dari wanita itu. Benar-benar bodoh. Tidakkah Anda tahu siapa Nona Zhou? Mungkinkah dia adalah Dewa Perang? Mungkinkah bocah kecil itu adalah putri dari Dewa Perang? Lepaskan pakaiannya, ikat tangan dan kakinya, dan lemparkan dia ke jalan. Ya, bawa dia pergi. Jenderal. Jenderal. Anda telah menghina Dewa Perang Negara Naga dan Putri Dewa Perang. Hari ini, saya akan segera mencabut gelar Komandan Tianlin dan menyatakan Anda sebagai rakyat biasa. Apel. Saya tidak melakukannya. Terhadap Dewa Perang dan Putri Dewa Perang, saya hanya memiliki rasa hormat. Beraninya saya menghina mereka. Apakah itu Shaolin? Wanita tak tahu malu itu. Apakah dia melontarkan omong kosong kepada Anda? Si bodoh buta. Nona Zhou adalah Dewa Perang. Han Xiaoyu adalah Putri Dewa Perang. Hanya saja hari ini, Dewa Perang tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Apel. Nona Shu adalah Dewa Perang. Han Xiaoyu adalah Putri Dewa Perang. Yang menganugerahkan gelar kepada saya hari ini adalah Shaolin. Saya sangat bingung. Jenderal memohonkan pengampunan untuk saya. Sudah terlambat. Jika bukan karena hari ini, ulang tahun Putri Dewa Perang, saya khawatir Anda bahkan tidak akan mempertahankan hidup Anda. Saya tidak ingin menjadi rakyat biasa. Saya berjuang hampir sepanjang hidup saya, hanya untuk mencapai titik ini hari ini. Jenderal. Jika Anda tahu hari ini akan tiba, mengapa Anda bertindak seperti itu saat itu? Anda telah melakukan terlalu banyak pelanggaran. Saya tidak bisa melindungi Anda. Bawa pergi. Tidak. Ya, tidak. Ampuni saya. Terakhir kali, Anda menindas Xiaoyu, dan saya membiarkan Anda pergi. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Kalau begitu saya tidak punya pilihan selain datang sendiri dan memberi Anda pelajaran. Shaolin, bagaimanapun juga saya dianggap sebagai Gubernur Beicheng. Coba sentuh saya lagi. Jiang Tong, sebagai Gubernur Beicheng, Anda menipu atasan Anda. Anda menjilat Dewa Perang dan Jenderal. Namun di bawah Anda menindas dan tiran. Orang seperti Anda tidak lagi pantas menjadi Gubernur Beicheng. Siapa Anda berani mengatakan itu? Anda bilang saya seharusnya tidak menjadi komandan. Dan saya langsung berhenti. Jiang Tong, Nona Zhou benar. Mulai hari ini, Anda bukan lagi Gubernur Beicheng. Segera keluar. Saya menolak untuk menerima ini. Jenderal, jangan tertipu oleh wanita ini. Dia berbicara omong kosong. Jiang Tong, pencabutan posisi Anda adalah niat Dewa Perang. Apakah Anda tidak puas dengan keputusannya? Apa? Jenderal Bei Ming ini benar-benar menghormati Shaolin? Sebenarnya apa latar belakang Shaolin? Jenderal, memohonkan perantaraan kepada Dewa Perang untuk saya lagi. Anda tidak bisa membebaskan saya. Terlambat. Bawa mereka berdua pergi. Karena upacara pengobatan telah selesai. Selanjutnya, sekarang waktunya upacara pengakuan Dewa Perang. Saya meminta semua orang kembali ke tempat duduk Anda. Hadiah ulang tahun pewaris Dewa Perang sedang diantarkan. Putri Dewa Perang ternyata berulang tahun sama denganku. Bukan hanya ulang tahun yang sama. Hadiah yang dia terima, Anda juga akan menerimanya. Berhentilah membodohiku. Bagaimana aku dibandingkan dengan Putri Dewa Perang? Dewa Perang Negara Naga, untuk mengucapkan selamat ulang tahun Nona Xiaoyu, kami secara khusus mempersembahkan hadiah sederhana ini. Semoga Nona Han selamat ulang tahun. Apa Dewa Perang mengirimiku hadiah? Kapan gadis kecil ini mengenal Dewa Perang bangsa naga? Tepat sekali. Dewa Perang Negara Naga benar-benar merayakan ulang tahun gadis miskin ini. Bagaimana dia layak? Itu pasti kesalahan.
Kudengar Jenderal Bei Ming punya posisi tinggi dan berkuasa. Orang biasa tidak berani mendekatinya. Dan bagaimana dengan Dewa Perang? Dia bahkan di atas 10.000 orang. Sangat misterius. Lalu mengapa mereka memperlakukan kita begitu sopan? Mungkin karena Xiaoyu kita bijaksana dan lucu. Semua orang yang melihatnya menyukainya. Lihat ibumu juga mendapat manfaat dari keberuntungan Xiaoyu. Kamu menyukainya. Aku menyukainya. Ibu bilang, ibu harus menebus semua penderitaanmu selama bertahun-tahun dan menuntutnya kembali sepenuhnya. Ibu ingin kamu menjadi seluruh kota Tianlin, putri kecil yang paling mulia. Berani aku membandingkan diri dengan putri Dewa Perang. Dia adalah putri kecil paling mulia di seluruh Tianlin. Ayo sayang, kita pergi ke suatu tempat. Ini sangat mahal. Aku takut mengotorinya. Mari kita turun saja. Ini mobil kita. Tidak. Kau mengandalkan menjual panekuk untuk mencari nafkah. Bagaimana kau bisa membeli sesuatu yang begitu mahal? Nona muda, Anda akan tahu ketika kita kembali ke rumah nanti. Nona Shou, kami sekarang kembali ke villa. Mengapa Jenderal Bei Ming berbicara kepadamu seperti itu? Siapa sebenarnya dirimu? Apakah kau masih ibuku? Tidak peduli apapun identitas ibu. Ibu tetap ibumu. Ibu membawamu pulang. Ayo pergi. Rumah kita benar-benar di sebuah villa. Itu benar. Putri kecil. Kamar ini sangat indah. Ini benar-benar dambaan hatiku. Bukan hanya kamar ini. Tetapi juga pakaian indah ini. Dan seluruh rumah ini. Semuanya milik kita berdua, ibu dan anak. Mulai sekarang ibu akan membawamu. Dan kita akan tinggal bersama di villa besar ini. Hidup bahagia. Bagaimana menurutmu? Bagus. Pakaian yang indah sekali. Aku bisa memilih salah satu dari ini saat menghadiri perjamuan ulang tahun nenek. Tentu saja kamu bisa, putri kecilku. Terima kasih. Dewa Perang, keinginan Anda akhirnya menjadi kenyataan, Nona. Dan Anda akhirnya bersatu kembali dengannya. Kau bilang ibuku adalah Dewa Perang. Ini. Xiaoyu. Ibu adalah Dewa Perang bangsa naga. Apakah kamu mempercayainya? Baru saja di perjamuan. Saya masih tidak bisa mempercayainya. Tapi sekarang saya mempercayainya. Putriku yang baik. Ibu, Semoga Matriark Agung semoga nenek buyut memiliki kekayaan seluas Laut Timur memiliki keberuntungan seluas Laut Timur dan umur panjang setinggi Gunung Selatan. dan umur panjang setinggi Gunung Selatan. Terima kasih semuanya. Karena menghadiri perjamuan ulang tahun saya, silakan segera duduk. Silakan segera duduk. COC, kau bahkan belum masuk ke keluarga kami. Namun kau sudah sibuk mengatur perjamuan ulang tahunku. Kau benar-benar bekerja keras. Nyonya Tuahan, Anda terlalu baik. Anda adalah Ibu Dacuan. Saya senang lakukan ini. Ini semua adalah apa yang harus saya lakukan. Bagaimana aku pantas punya menantu dari keluarga terpandang sepertimu, dan begitu berbakti? Kenapa kau tidak segera memanggil ibu? Nyonya Tuahan, apakah Anda lupa? Dacuan belum menceraikan wanita itu. Aku benar-benar mulai pikun. Setelah aku selesai merayakan ulang tahunku hari ini, aku akan meminta Dacuan segera menceraikan wanita tak tahu malu itu. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini untukmu. Sayang, saya sudah lama berhenti mencintai wanita itu. Jangan khawatir. Dia baru saja kembali ke Tianlin. Saya akan segera bisa memproses surat cerai dengannya. Tentu saja saya lega. Sekarang, tetapi kamu Handa Chuan menginginkan pintu korporasi Jin milikku. Jika kamu tidak segera Menarik garis yang jelas dengan wanita itu, maka tetaplah di luar pintu keluarga Jienku. Kau wanita keji, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini dan kembali. Nenek, ibu datang untuk merayakan ulang tahunmu bersamaku. Aku tidak butuh wanita keji ini datang dan menggangguku. Benar, kebetulan menantu baruku ada di sini. Zhuolin, kenapa kau tidak segera menceraikan putraku? Kesalahan tak termaafkan, apa yang telah kulakukan?
sehingga kamu ingin putramu menceraikanku. Kau harus melihat dirimu itu seperti apa dengan cara oraku pantas bagi keluargaku. Bagaimana? Ketika aku pertama kali menikahi Dachuan, dia hanyalah seorang pekerja kerah putih tingkat rendah. Gaji bulanan 3.000 yuan. Kamu hanyalah seorang wanita tua di lantai bawah yang mengumpulkan sisa-sisa kardus. Bagaimana ini bisa dianggap pasangan yang serasi? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Seorang wanita yang menjual panerkuk dari warung datang ke perjamuan ulang tahun ibuku dan melontarkan omong kosong. Apakah aku bilang aku meminjamnya? Jika aku tidak bekerja untuk membiayaimu kuliah pasca sarjana, apakah kamu akan bisa masuk Gup Jiang sebagai asisten setelah lulus? Omong kosong. Jelas putraku yang bekerja sambil belajar untuk MENG hidup Ikimba. Kaulah yang menyeretnya ke bawah. Butuh waktu 3 tahun baginya hanya untuk lulus ujian. Jadi Han Dachuan memberitahumu itu mengenai hubungan buruk kita. Apa yang dia katakan tentang itu? Apakah itu perlu dikatakan? Jelas kamu wanita malang ini yang tidak pantas untuk keluarga kita. Dachuan kita sudah lama kehilangan semua kasih sayang padamu. Melihat betapa menyedihkannya dirimu. Dan demi Xiaoyu, dia hanya terus mendukungmu. Sebenarnya, Han Dachuan selalu menghabiskan uangku sambil berkencan dengan pewaris keluarga Jiang. Jatuh cinta. Apa? Nanak dan mereka berkata bahwa kamu orang yang selalu berada di luar bersama mereka. Paman-paman lain. Aku tahu Xiaoyu tidak akan memihakku. Jadi ternyata kamu dan ibumu adalah orang-orang yang selama ini menyebarkan omong kosong. Dasar wanita keji. Saya baru saja akan mencarimu untuk menandatangani perjanjian cerai. Saya tidak menyangka kamu akan mengantarkan diri sendiri tepat ke depan pintu saya. Di hari bahagia ibumu, perjanjian cerai. Kamu tak tahu malu dan membawa nasib buruk. Bahkan jika siang, itu tidak sesial memiliki kamu, mantan istri penjual panekuk ini. Sepertinya, kamu pada akhirnya memilih pewaris grup Jiang ini. Bagaimana bisa, wanita malang? Kamu tidak bisa mempertahankan hati suamimu. Jadi kamu datang ke sini untuk iri padaku. Kenapa aku harus iri padamu? Iri padaku untuk apa? Apakah itu perlu dikatakan? Mengesampingkan yang lainnya, hanya berdasarkan fakta bahwa aku bisa menjadi tuan rumah. Untuk mengadakan acara seperti itu, perjamuan ulang tahun megah untuk calon ibu mertuaku. Mengundang selebriti berbagai kalangan untuk merayakan ulang tahunnya. Bisakah kamu melakukan itu? Tidak buruk. Menantuku di sini telah melakukan semua pekerjaan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu, bagaimana bisa begitu? Apakah aku bilang aku meminjamnya? Kita belum menandatangani perjanjian cerai. Namun kamu sudah terburu-buru untuk menjalankan tugas sebagai menantu perempuan, pewaris grup Jiang. Terburu-buru menjadi simpanan. Bukankah itu benar-benar langka? Wanita gila, beraninya kamu mengatakan itu lagi. Siapa simpanannya? Biar aku beritahu kamu, di antara kita berdua, orang yang tidak dicintai adalah simpanannya. Siapa yang dicintai Han Dachuan? Kamu harus biarkan dia mengatakannya sendiri. Aku tidak peduli. Aku memaksamu menceraikannya sekarang juga. Lalu katakan padanya siapa yang paling kamu cintai. Sayang, tentu saja yang paling kucintai adalah kamu. Mengenai wanita ini, aku sudah memintanya menandatangani perjanjian cerai. Lihat, aku menyuruh seseorang membawanya siap kapan saja. Wanita penjual panekuk, lihat baik-baik. Aku Han Dachuan, perasaanku padamu sudah hancur. Dan aku sangat menuntut perceraian daripada membawa anak itu untuk membuat masalah di pesta ulang tahun ibuku. Kamu harus cepat dan tanda tangani ini untukku. Kalau tidak apa? Kamu yang bermarga Shou. Jangan kamu lupakan. Pamanku adalah Komandan Tianlin. Di seluruh kota Tianlin, perkataannya adalah hukum. Jika aku memberitahunya, kamu bahkan tidak akan punya tempat tinggal di kota Tianlin. Apalagi menjual panekuk. Tidak, jangan ganggu ibuku. Kamu beban kecil. Siapa yang menyuruhmu keluar dan mempermalukan diri? Sekarang ini ya? Wajar jika kamu punya masalah denganku. Tapi apa yang telah Xiaoyu lakukan padamu? Aku sudah menjelaskan kepada Han Dachuan. Jika dia ingin menikah dengan keluargaku, dia harus menyingkirkan beban ini. Dia menyetujuinya sendiri. Tidak apa-apa. Aku mendukung pemutusan hubungan. Aku akan membesarkan anak ini. Itu benar. Zheng Ziki adalah pamanmu, benarkah? Kenapa? Begitu terkejut. Apakah kamu takut? Kamu bersikap kasar padaku barusan. Benar sekali. Kamu seorang penjual panekuk. Bagaimana kamu bisa tahu tentang koneksi di kalangan kelas atas? Sang Ziki adalah pamanku. Aku Jingxi. Bisa berjalan menyamping di seluruh Tianlin. Jika kamu tidak mau menandatangani perjanjian itu, aku akan memaksamu untuk menandatanganinya. Aku kira itu orang penting. Jadi itu hanya Zheng Ziki yang tidak berguna itu. Apa? Kamu berani memanggil pamanku tidak berguna?
Apakah kamu bosan hidup? Benar. Aku akan memberitahu komandan sekarang juga. Baiklah, panggil dia ke sini sekarang juga. Aku akan menunggunya di sini. Jiaolin, kamu mengabaikan jalan lebar. Namun tetap bersikeras masuk gerbang neraka yang tak ada. Jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan. Ketika pamanku tiba. Apalagi kamu? Bahkan beban kecilmu itu akan disingkirkan sekaligus. Kami sama sekali tidak takut. Ibuku adalah dewa perang. Apa Komandan Tianlin? Atau Gubernur Bei Cheng? Mereka semua harus berlutut di hadapannya. The film was Shaolin, translated kamu and benar-benar keterlaluan. narrated by Handa Chuan gadis bodoh ini telah benar-benar mempermalukan keluargamu. Apa yang saya katakan itu benar. Jenderal Besar Bei Ming memberitahuku secara pribadi. Ibuku dia adalah dewa perang. Jiaolin, tunggu sampai pamanku tiba. Aku pasti akan memintanya memberitahu Jenderal Bei Ming untuk menuntutmu atas kejahatanmu. Sudah cukup buruk kamu mencoba menipu dewa perang. Tapi kamu berani mencari seseorang untuk menyamar Jenderal Besar Bei Ming dan memamerkan statusmu. Putriku adalah anak yang jujur. Dia tidak pernah berbohong. Sekarang kamu bisa maju dan panggil pamanmu ke sini. Biarkan dia bilang, apakah aku dewa perang atau tidak. Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu pamanku. Dia akan segera tiba. Baik sekali. Sementara, pamanmu sedang dalam perjalanan. Jangan lupakan alasan kita datang ke sini. Pada awalnya, benar Xiaoyo? Nenek. Meskipun nenek tidak menyukai ibuku, sebagai seorang junior, saya tetap membawakan hadiah untuk nenek. Hanya seorang gadis. Dan ibumu yang malang. Hal baik macam apa yang mungkin bisa kamu berikan? Jika bukan karena bakti Xiaoyu kepada neneknya, aku akan berpikir bahwa seluruh keluargamu tidak layak menerima hadiah ini. Apa yang kamu katakan beraninya kamu menghinaku? Aku benar-benar ingin melihat seseorang yang menjual paneku, membawa serta beban. Hadiah kelas atas macam apa yang mungkin bisa mereka berikan. Nyonya Tuahan, jangan marah. Jiaolin ini bersedia makan makanan orang biasa ini. Telah makan terlalu banyak hidangan lezat. Mencoba panekuk mungkin cukup menyenangkan. Tidak apa-apa. Aku takut sebentar lagi, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Masuklah. Buka. Shaolin, kamu masih berpikir keluarga kita seperti dulu. Putraku sudah sukses sekarang. Batangan emas tunggal ini, aku sama sekali tidak peduli tentang itu. Siapa yang kamu coba permalukan? Shaolin, kamu membangun ketegangan selama berabad-abad hanya untuk memberikan ini kepada ibuku. Apakah kamu tahu, Buddha emas yang diberikan Xiaoxi kepada ibuku, betapa jauh lebih beratnya itu daripada ini? Aku pikir patung Buddha emas itu bernilai setidaknya lebih dari 1 juta. Seperti yang diharapkan dari pewaris grup Jian. Kemurahan hatinya sangat mewah. Sekarang lihat wanita yang membuat panekuk itu. Begitu kampungan dan tidak canggih. Mungkinkah emas batangan yang dia berikan itu asli? Tepat sekali. Orang kelas bawah seperti ini hanya untuk bersaing mencari perhatian. Tidak bisa melakukannya. Jika Anda bertanya kepada saya, batangan emas ini harus diambil kembali dan diverifikasi. Benar. Ya, dan mereka. Beberapa penjaga keamanan barusan. Mereka mungkin aktor sewaan. Jiaolin, kamu sudah melihat semuanya. Ketika berbicara tentang ketulusan, aku punya jauh lebih banyak darimu. Selain itu, seseorang baru saja menyarankan agar emas batanganmu dibawa pergi untuk diperiksa. Mengenai pendapatku, lupakan saja. Bagaimanapun, meskipun kamu tidak tahu malu, kita masih harus menyisakan sedikit muka untuk pengikut kecilmu ini. Ini adalah demi menghormati reputasi Dacuan kita. Tidakkah kamu setuju, Dacuan? Ya. Apakah kamu dengar itu, wanita penjual panekuk? Xiaoxi kita murah hati. Dan tidak akan mempermalukanmu di depan umum. Cepat ambil batangan emas palsumu dan ingat. Itu tidak palsu. Dasar gadis celaka. Mengikutinya hanya akan membuatmu semakin bodoh. Aku belum pernah melihat emas batangan sebanyak ini. Saya bekerja di ban. Batangan emas ini, kecuali ada keadaan tak terduga, sudah pasti asli.
Benarkah ada emas sebanyak itu? Nenek Xiaoyu, bagaimana kalau Anda datang sendiri dan memverifikasinya? Nyonya The film Tuahan, was translated dia pasti and berbohong padamu. narrated by Jangan Ed percaya Media. padanya. Tidak ilegal bagiku untuk pergi dan menyentuhnya. Jangan khawatir, jika itu palsu, aku akan menelepon polisi bersama Dechuan dan memintanya dibawa pergi. Jolin, ini benar-benar semua hadiah hanya untukku. Benar sekali. Emas ini, meskipun sedikit norak, tetapi untuk Anda, itu cukup cocok. Kamu benar sekali. Apa maksudmu? Bagaimana? Lalu, jika Anda tidak puas, lupakan saja. Ibu, ini benar-benar emas asli. Benar sekali. Itu emas asli. Ini, kapan Shaolin menjadi sekaya ini? Saya baru saja mengatakan, ibuku adalah dewa perang bangsa naga. Kekayaan seluruh bangsa naga adalah miliknya. Kotak emas ini, apa artinya? Anak nakal. Siapa yang mengizinkanmu melontarkan omong kosong di perjamuan yang kuadakan? Dasar wanita keji, siapa yang mengizinkan Anda memukul putri saya tepat di depan saya? Kau berani memukulku? Kau beban penjual panekuk bang. Aku akan memukulmu jika aku mau. Apakah aku perlu memilih waktu? Handa Chuan, Anda membiarkan gundik Anda memukul putri Anda tepat di depan Anda. Sejak anak ini mengikutimu, dia memang menjadi tidak sopan. Selain itu, setelah Xiaoxi dan aku menikah, dia akan menjadi ibu Xiaoyu. Sangat wajar bagi seorang IP untuk mendisiplinkan putrinya. Apakah ada masalah dengan itu? Handa Chuan, saya benar-benar meremehkan Anda. Anda bahkan belum menikah ke dalam keluarga. Dan Anda sudah bertingkah seperti penjilat. Kau wanita Zhou, kau sebaiknya mengerti ini dengan jelas. Handa Chuan adalah tunanganku. Kau berani padanya, itu sama saja menghinaku. Anda benar-benar tidak tahu malu. Saya tidak hanya mengutuk Anda, saya juga ingin Anda di depan putri saya untuk berlutut dan meminta maaf. Jolin, apa kau gila? Aku, pewaris terhormat dari grup Jin. Kau ingin aku memberikan seorang gadis bang permintaan maaf sambil berlutut. Apa kau bingung karena menjual panekuk? Keamanan pengawal di mana kalian? Berhenti berteriak. Mereka tidak bisa masuk. Ayahku menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan mereka. Mereka semua sampah tak berguna. Tak berguna. Nona Jiang silakan maki. Saya khawatir nanti Anda bahkan tidak akan bisa berpikir. Kau bicara omong kosong. Shaolin, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyakiti sehelai rambut pun pada Xiaoxi, lupakan tentang grup Jian. Bahkan aku tidak akan memaafkanmu. Nona Jiang, seorang pria yang bahkan tidak peduli tentang putrinya sendiri. Seberapa peduli dia terhadap Anda? Hentikan omong kosong sialanmu di sini. Berhenti memfitnah orang di sini. Komandan Seng tiba. Paman, wanita malang ini, dia menindasku. Dari mana datangnya wanita malang ini yang berani menyentuh keponakan saya? Anda benar-benar tidak menganggap saya Sheng Ziki ada di mata Anda. Komandan Xiang, kita bertemu lagi. Jolin, melihat pamanku masih tidak berlutut. Mengapa saya harus berlutut padanya? Itu benar. Kamu seorang penjual panekuk. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenal komandan? Dia adalah orang yang paling mulia di Tianlin. Sheng Ziki, Komandan Tianlin. Sekarang kau tahu kan? Jolin, jika kau sekarang berlutut dan jilat kakiku, aku bisa meminta pamanku untuk mengampuni pelanggaranmu. Tampaknya Komandan Xiang berkolusi dengan Jiang Corporation. Pengaruh di Tianlin selama beberapa tahun terakhir ini sangat buruk. Jadi rumor yang saya dengar itu semuanya benar. Tidak, itu tidak benar. Bukan seperti yang Anda bayangkan. Paman, mengapa kau menjelaskan hal-hal padanya dengan begitu sopan? Ini semua salah saya. Saya gagal mendisiplinkan keluarga saya dengan benar. Mohon Dewa Perang mengampuni saya. Jangan menghukum saya atas kejahatan saya. Apa? Dia adalah dewa perang. Aku pasti salah dengar, Paman. Wanita ini, selama bertahun-tahun dia menikah denganku. Dia selalu menjadi wanita miskin yang tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi dewa? Apakah kamu salah mengira dia sebagai orang lain? Benar, Paman.
Apa yang sebenarnya terjadi? Jiang Ziki, tampaknya mereka masih belum tahu apa yang terjadi. Pada hari upacara penobatan, Anda datang dan beritahu semua orang. Saya beritahu. Karena saya menyinggung Dewa Perang. Pada upacara penobatan Dewa Perang, saya telah dicopot dari gelar Komandan Tianlin. Apa? Apakah kamu bukan lagi Komandan Tianlin? Ini tidak mungkin. Paman, grup Jing kita di seluruh negara naga adalah salah satu yang terbaik. Dewa Perang. Bahkan jika Dewa Perang mempertimbangkan status korporasi Jieng, dia tidak akan berani mencopot gelarmu. Mustahil. Wanita ini, dia hanya mengatur skema untuk menipumu. Aku dengar terakhir kali di upacara pelantikan, dia menyamar sebagai Dewa Perang dan mengganggu upacara pelantikan, dan bahkan menipu Jenderal Bei Ming. Kenyahlah dasar bodoh. Jiangxi. Dasar bodoh. Anda punya begitu banyak pria untuk dipilih, namun Anda memilih pria tampan bodoh. Siapa orang di sebelah Anda? Anda bahkan tidak tahu. Shaolin. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin seseorang yang cerdik seperti Komandan Shen bisa tertipu olehmu? Paman tunggu. Aku akan mengungkap wajah asli wanita ini sekarang juga. Halo. Ini Jiangxi. Aku menuntut agar kau mengeluarkan perintah larangan komersial terhadap Shaolin. Sehingga dia di seluruh wilayah Tianlin tidak dapat melakukan bisnis. Ya. Tidak ada bisnis yang bisa dilakukan. Shaolin, hari ini aku akan memberitahumu kemampuan diriku Jiangxi. Aku ingin kau di seluruh Tianlin tidak dapat bertahan hidup. Jiang Ziki, keponakan Anda saksi ini cukup bagus. Itu cukup untuk membuktikan bahwa Anda tidak hanya tidak layak menjadi kepala Tianlin, tetapi bahkan grup Jiang tidak layak ada di Tianlin. Binatang. Dasar bodoh. Mengapa Anda belum berlutut di hadapan saya? Paman, aku membantumu melampiaskan amarahmu. Mengapa kau memukulku? Berlutut-berlutut. Aku tidak akan. Anda tidak mau berlutut. Dewa Perang. Kata-kata yang dia ucapkan jelas tidak mewakili niat saya. Jangan melampiaskan kemarahan Anda kepadaku. Artinya, keputusan grup Jiang untuk memasukkan saya ke daftar hitam tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimana Anda menangani Jiangxi dan grup Jiang? Saya tidak akan mengajukan keluhan. Baiklah. Baru saja Jiangxi menghina putri saya. Saya ingin dia meminta maaf sambil berlutut di depan putri saya. Tetapi Anda menginterupsinya. Katakan pada saya, bagaimana ini harus ditangani? Dewa Perang. Saya mengerti niat Anda. Dengarkan saya. Demi grup Jiang. Demi kepentingan Anda sendiri. Dan demi saya paman Anda. Anda kini hanya punya satu jalan. Yaitu segera saat ini juga. Berlutut, bersujud kepada putri Dewa Perang memohon ampun. Aku tidak akan. Mengapa dia adalah Dewa Perang? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Membuat Anda percaya bukanlah masalah yang sulit. Jenderal Bei Ming telah tiba. Salam Dewa Perang. Bangun, Anda datang tepat waktu. Bukankah ini Jenderal Bei Ming? Wanita yang baru saja kau berlutut padanya adalah Dewa Perang. The film was translated Beraninya and Anda. narrated Beraninya by Anda tidak Emily. menghormati Dewa Perang. Jiangxi, saya sudah memberitahu Anda barusan. Anda secara terbuka menghina putri Dewa Perang. Saya menuntut agar Anda berlutut dan meminta maaf di depan putri saya. Bermimpi saja kataku. Siapapun di sini bisa menjadi Dewa Perang, tetapi kau sama sekali tidak bisa. Kau wanita keji. Jiaolin, Dewa Perang. Mohon maafkan omong kosong gadis malang ini. Dia telah menyinggung putri Dewa Perang. Sudah sepantasnya dia menerima hukuman ini. keponakan Anda terlalu keras kepala. Dia tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Tampaknya, saya perlu membuktikan secara pribadi kepadanya. Apakah saya Dewa Perang atau bukan? Bei Ming dicopot sebagai ketua perdagangan bangsa naga dari Jiangxi Cheng Group Jiang. Pada saat yang sama, semua proyek yang sebelumnya diatur untuk grup Jiang. Semua proyek menangguhkan yang sedang berjalan saat ini dan langsung membatalkan yang belum dimulai. Dewa Perang dengan cara ini, status grup Jiang akan segera anjlok. Siapa yang harus mengambil posisi yang kosong?
Biarkan Tuan Jiang dari grup Chang Jiang menjadi ketua perdagangan bangsa naga. Serahkan semua proyek kepadanya. Dia akan menanganinya dengan baik. Saya mengerti Dewa Perang. Bawahan akan segera pergi menanganinya. Kau bahkan bisa membatalkan jabatan ayahku sebagai Presiden Kamar Dagang Negara Naga. Hanya saya yang bisa melakukan itu di seluruh bangsa naga. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa menelepon dan bertanya pada ayah Anda. Jiangxi, kau anak durhaka. Apakah kau menyinggung Dewa Perang Negara Naga? Kau membuatku kehilangan jabatan Presiden Kamar. Ayah tidak apa-apa. Kita tidak bisa menjadi Presiden Kamar Dagang, tetapi kita masih memiliki tenaga kerja dan kekayaan. Kita masih punya. Bodoh, apa yang kau tahu? Semua sumber daya keluarga Jian kita hilang. Selama bertahun-tahun kita mengandalkan Dewa Perang untuk mencapai apa yang kita miliki hari ini. Apa sebenarnya yang kau katakan kepada Dewa Perang yang begitu berkhianat? Kau dan aku harus memohon ampun kepada Dewa Perang kalau tidak keluar dari keluarga Jian. Bawa pacarmu yang bodoh itu dan keluar bersama. Ayah. Jiangxi. Sekarang Anda tahu siapa saya kan? Istri, aku baru sadar. Sebenarnya aku selalu tertipu oleh wanita ini. Dalam hatiku, selalu ada kamu dan Xiao Yu. Ibu cepat katakan, apakah itu benar? Ya. Zhuolin. Dechuan. Orang yang benar-benar dia cintai selama ini adalah kamu. Dalam hatiku, Ibu Xiao Yu, hanya ada kamu. Apa yang disebut perjanjian perceraian itu? Jangan menandatanganinya dengan curang. Aku sudah membuat keputusan. Nenek tidak mengatakan itu pada awalnya. Gadis sialan ini, Xiao Yu, ini urusan orang dewasa yang tidak dimengerti anak-anak. Wanita tua, aku bekerja keras menyelenggarakan perjamuan ulang tahun ini untukmu, dan aku tidak mendapatkan satupun manfaat. Dan kau memihak wanita itu begitu cepat. Nona Jiang, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Lihat, ayahmu dan pamanmu ini. Keduanya mengatakan kamu bodoh. Jika putraku menikahimu di masa depan, maka anak yang kamu lahirkan akan sama tidak cerdasnya denganmu. Maka garis keturunan keluargaku, bagaimana bisa diteruskan? Benar. Istri, pulanglah bersamaku. Aku jamin aku akan memperlakukanmu dengan baik. Baiklah, bawa perjanjian perceraian. Tanda tangani ini dulu. Lin, lihat ketika aku berulang tahun, kamu memberiku hadiah yang begitu besar. Ini menunjukkan bahwa Mengapa Anda memukul anak buah saya? Saya menemukan seorang gadis untuk dikenalkan kepadamu. Wanita ini menghentikan saya melakukannya. Apakah dia benar-benar begitu lembut? Jiang Tong, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Serang dia. Bibi, Anda benar-benar bosan hidup. Beraninya Anda menyentuh Tuan Jiang. Sungguh menyedihkan. Saya khawatir Tuan Jiang malam ini harus membawa satu yang besar dan satu yang kecil. Dua wanita cantik ke kamar hotel. Penjual panakut. Anda benar-benar berani memukul saya. Seseorang. Lucuti pakaiannya untuk saya. Saya ingin menggunakan tubuhnya untuk membuat panakut. Jiang Tong, kau mengaku bersaudara dengan Jenderal Biming. Dia pasti benar-benar buta karena menyebut bajingan sepertimu saudaranya. Anda wanita bermulut cerdik. Apakah Anda percaya saya akan memanggil Jenderal Biming ke sini? Dan di depannya Anda harus berlutut dan memohon belas kasihan. Baiklah, panggil dia. Selama dia datang, hukuman apapun yang kau inginkan untukku dapat diterima. Jenderal. Apel. Anda melapor kepada Dewa Perang Negara Naga. Tidak bisa datang. Biarkan saya yang mengurus mereka untuk Anda. Saudara, jangan khawatir. Nanti, saya akan mencari Anda untuk minum. Sayang sekali. Seseorang serendah Anda. Anda tak akan berkesempatan bertemu Jenderal Biming. Jenderal Biming sibuk setiap hari dengan banyak urusan. Dia melapor kepada Dewa Perang Negara Naga. Bawa dia pergi. Tuan Jiang, wanita ini meniru Anda. Dia juga mengaku kenal dengan Jenderal Biming.
Restoran Nasi Beiceng. Datanglah sekarang. Wanita celaka. Anda seorang penjual panekuk. Bagaimana bisa Anda punya nomor telepon Jenderal Beiming? Jika dia punya nomor telepon Jenderal Beiming, saya bahkan punya nomor Dewa Perang Negara Naga. Ngagumi reputasi bergengsi Anda. Itulah mengapa dia menyebutkannya. Ini semua salah wanita ini. Dialah yang benar-benar meremehkan Anda. Dia baru saja mengklaim. Sungguh murid yang baik yang diajarkan oleh Jiang Tong. Orang berbicara dengan jelas. Anjing menyala. Saya meminjamnya. Saya salah bicara. Kamu menggunakan reputasi saya untuk menyombongkan diri dan menipu orang lain di luar. Kamu harus dihukum. Berlututlah. Masing-masing dari kalian tampar diri sendiri 100 kali. Yang mulia, mengapa Anda tidak menghukum wanita itu? Apakah kamu menguji kesabaran saya? Apakah kamu tidak puas dengan keputusan saya? Yang mulia, mohon ampuni saya kali ini. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi, Yang Mulia. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku membiarkan anak itu menderita. Bawa dia kembali. Bibi. Saya baru saja bermimpi. Saya bermimpi Anda adalah ibu saya. Kalau begitu, jika kau bersedia, mengapa kau tidak memanggilku ibu? Ayah saya berkata, aku punya seorang ibu, dia meninggalkanku saat aku masih sangat kecil. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Aku membencinya. Aku tidak mau memanggilmu ibu. Aku akan memanggilmu Bibi Show, baiklah. Bagus. Anak yang baik. Kau bisa memanggilku apa saja. Keluarga. Bibi Zhou, ini rumahku. Kemana kamu lari? Ayah. Bibi Zhou membawaku pulang hari ini. Handa Chuan, ayah dari Han Xiaoyu. Zhou-lin, Kalian berdua saling kenal. Itu luar biasa. Bibi Zhou sangat baik. Dia yang menyelamatkanku dan membawaku kembali. Zhou-lin, dasar wanita murahan. Beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini lagi. Handa Chuan, kau yang merebut anak itu saat itu. Semua tunjangan anak selama bertahun-tahun ini. Aku membayar jumlah penuh. Mengapa aku tidak boleh menunjukkan wajahku di sini? Omong kosong. Saya belum melihat 1 sen pun. Saya dengar sejak kamu kembali kamu membuat panekuk. Namun kamu berpakaian begitu terhormat. Uang apa yang kamu miliki untuk membayar tunjangan anak? Silakan saja bicara omong kosong tepat di depan anak itu. Kamu, apakah itu benar-benar ibuku? Nah, kau bukan ibuku. Aku tidak punya ibu, aku membencinya. Lihat itu. Anak itu bahkan tidak mengakui kamu. Sekarang pergi. Kau berani menyuruhku, Inyah? Mengapa saya tidak berani? Kamu seorang penjual panekuk. Jangan bilang kamu berharap saya mengantarmu keluar. Kamu tidak mau pergi? Kalau kamu tak pergi, Xiaoyu akan menyeretmu keluar. Han Xiaoyu. Di luar kantor Jiang Tong. Aku tidak mau pergi. Mereka yang menggangguku. Dasar gadis bodoh. Kamu sama seperti ibumu yang sudah meninggal. Ayahmu saat ini saya bekerja untuk Tuan Jiang dalam sebuah proyek. Jika kamu menyinggung perasaannya, dan saya dipecat, kamu tidak akan sekolah lagi. Kamu bisa bergabung dengan ibumu yang sudah meninggal, dan pergi menjual panekuk. Ikut denganku. Tuan Jiang, saya dengar putri saya buta hari itu. Dan menyinggung Tuan dan saudara Yao. Itu sebabnya saya membawanya ke sini untuk minta maaf. Penjual panekuk itu. Apakah dia istri Anda? Penjual panekuk. Tidak, dia bukan. Putri saya. Belum punya ibu sejak dia kecil. Dia hanya mengakui saya. Dia hanya mendengarkan saya. Ayo, cepat minta maaf kepada kakak. Membungkuk dan minta maaf. Tuan Jiang, saya minta maaf. Nah, kemarilah. Mendekatlah dan biarkan Tuan Jiang melihat. Ambil uangnya, tinggalkan gadis itu. Jika Anda bersikap baik, akan ada lebih banyak lagi nanti. Tuan Jiang, uang ini tidak akan menutupi utang judi saya. Bisakah Tuan menambahkan sedikit lagi?
Mengapa Anda tidak... Kau jelas membawa Xiaoyu ke atas bersamamu. Mengapa hanya kau yang turun? Di mana dia? Wanita panakut, mengapa kamu ada di mana-mana? Xiaoyu adalah putriku. Kemana saya membawanya bukan urusanmu. Han Dachuan, aku memberitahumu. Aku sudah memeriksa. Kau berutang kompensasi besar kepada keluarga Qin. Jika kau berani menggunakan Xiaoyu sebagai pengganti, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tuan Jiang kedatangan tamu. Jangan masuk. Dua anjing penjaga mencoba menghalangi jalanku juga. Siapa yang kamu sebut anjing? Aku tidak ingin berteriak dan membunuh di depan putriku. Jika kau bersikap baik, maka menyingkirlah dari jalanku. Bagaimana jika saya menolak? Menolak? Hari ini Tuan Jiang akan memberimu pelajaran yang setimpal. Berhenti. Binatang. Wanita keji, kamu merusak rencana saya lagi. Pengawal. Kamu memiliki jalan menuju surga tetapi memilih untuk tidak mengambilnya dan menerobos masuk ke gerbang neraka. Karena kami secara aktif mengantarkan dirimu ke depan pintu saya. Jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Bagaimana? Gubernur Jiang, apakah kau pikir kau bisa bersikap keras hari ini? Apakah saya bisa bersikap keras atau tidak? Kalian berdua ibu dan anak nanti akan mengetahuinya. Biarkan saya menyerang lebih dulu. Tamparan ini adalah untuk putriku. Kamu wanita keji. Saya telah berada di Tianlin selama bertahun-tahun. Tidak ada yang saya inginkan yang belum saya dapatkan. Kamu tidak terkecuali. Orang sepertimu benar-benar menjadi gubernur Beicheng. Pantas saja keamanan publik di Beicheng semakin buruk dari tahun ke tahun. Pengawal, telanjangi wanita ini. Saya ingin melihat dengan jelas, apakah dia memiliki 3 tambahan atau 6 lengan. Berani menantang saya Jiang Tong. Sepertinya, kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Tapi kamu mungkin tidak tahu. Saya Jiang Tong bisa menjadi gubernur Beicheng dengan mengandalkan berjuang naik pedang demi pedang, luka demi luka. Menghadapi hanya satu wanita sepertimu sudah lebih dari cukup. Gubernur Beicheng, jika semua gubernur menindas orang seperti ini, maka posisi gubernur ini tidak layak dipegang. Karena kamu menolak untuk patuh, maka saya tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Bibi Show. Nak, jangan takut. Bersembunyilah di samping. Ibu akan melindungimu. Baiklah. Aku juga akan mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah kau kepala gubernur Beicheng benar-benar pantas atau cuma terkenal. Gubernur Beicheng, kekuatanmu tidak ada yang istimewa. Pergi. Kamu wanita keji, kamu tunggu saja saya. Yao Yuan, kamu tidak perlu datang bekerja besok. Juga mengenai 500.000 saya. Bawakan itu kepada saya dalam waktu 1 bulan. Kalau tidak, saya akan membuatmu membayar. Dewa Perang. Lokasi perjamuan telah diputuskan. Haruskah bawahan Anda mengawal Anda dan Nona tertua ke perjamuan? Tidak perlu. Aku ingin memberi Xiaoyu kejutan. Sesuai perintah Anda. Xiaoyu, besok adalah hari ulang tahunmu. Kau telah menderita begitu banyak penghinaan. Aku pasti akan membantumu mendapatkan semua itu kembali. Aula perjamuan. Sehat selalu. Mengapa kau membawaku ke sini? Ini tidak terlihat seperti tempat yang bisa kita masuki. Hari ini adalah ulang tahun Xiaoyu kita. Ibu sedang bersiap untuk merayakan ulang tahunmu di sini. Kau tidak salah kan? Aku takut kita akan diusir oleh keamanan. Jangan khawatir, lihatlah. Hatimu, dan aku sang ibu mertua.
maka aku akan dengan berani menggunakan wajah lamaku untuk memohon demi putraku. Perjanjian perceraian apa? Itu dibatalkan. Saya minta maaf tetapi, wajah tua Anda benar-benar tidak berguna lagi. Saya bertekad untuk mendapatkan perceraian ini. Istri, aku akui bahwa sebelumnya, aku memperlakukanmu dengan buruk. Perlakuan buruk Anda terhadap saya adalah hal sekunder. Anda memperlakukan Xiaoyu dengan buruk. Anda berutang judi. Anda menjadikan Xiaoyu kambing hitam atas penghinaan yang dialaminya. Anda ingin menikah lagi. Anda menggunakan Xiaoyu dan Jiangxi untuk mencari muka. Anda ingin membuangnya. Orang seperti Anda, pada dasarnya tidak pantas menjadi seorang ayah. Tentu saja Anda juga tidak pantas menjadi suami Xiaolin ini. Istri, ini semua The film salahku. was translated Ini and semua salahku. narrated by M Media. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan menceraikanmu. Tidak masalah, jika kamu tidak memaafkanku. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk mendapatkan pengertianmu tentang diriku. Han Dachuan, saya sudah menyelidiki. Anda menumpuk utang judi besar selama bertahun-tahun. Sekotak emas ini cukup bagi Anda untuk melunasi semua utang Anda. Lalu membawa ibu Anda menjalani kehidupan yang baik. Dan selagi Anda melakukannya, menikahlah dengan yang lain, gadis muda dan cantik. Jika Anda bercerai sekarang juga, semua ini milik Anda. Dachuan, karena Xiaolin telah setuju untuk menceraikanmu, lanjutkan saja dan bercerai. Ibu, bulu domba berasal dari punggung domba. Selama Xiaolin dan aku tetap menjadi suami istri. Bawa orang dan singkirkan emas ini. Tampaknya ayah anak itu adalah pria baik yang cintanya lebih kuat daripada emas. Namun saya akan perjelas. Jika Anda bercerai sekarang, Anda masih mendapatkan emas itu. Jika Anda tidak bercerai sekarang, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sentuh emasku. Jangan sentuh emasku. Xiaolin, kamu sangat kejam. Aku akan bercerai, aku akan bercerai. Bei Ming, usir ibu dan anak itu dari Tianlin, dan jangan pernah biarkan mereka kembali. Dasar wanita jahat. Lepaskan aku. Tuan Dewa Perang, mereka sudah memperlakukan Anda seperti ini. Namun Anda masih memberi mereka sekotak emas. Bukankah itu terlalu mudah membiarkan mereka lolos? Siapa bilang saya memberinya emas? Saya hanya mengatakan, tidak bercerai sekarang. Tidak ada apa-apa. The Xiaolin, film was apa maksudmu? translated and Aku jelas sudah narrated by menyetujui M perceraian Media. itu. Kesepakatan lisan, itu tidak dihitung. Bukankah hanya tinggal tanda tangan? Lepaskan. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan sekarang. Perjanjian perceraian belum siap saat ini. Perjanjian itu sudah dirobek oleh ibumu. Lepaskan aku. Ibu, apa maksudmu? Jelas saat itu juga, kamu bisa saja menandatangani perceraian. Dan sekarang kamu mengambil emas itu. Aku. Baiklah, kamu mempermainkan kami. Hanya berdasarkan sikap saya selama bertahun-tahun ini. Saya mempermainkan kalian semua. Apa yang bisa Anda lakukan tentang itu? Mengenai keputusan Dewa Perang, apakah Anda berani memiliki keberatan? Keluar. Aku membenci. Ini benar-benar karma instan. Pembalasan. Dewa Perang, kami sudah menerima. Hukuman yang pantas kami terima. Bisakah Anda berbelas kasih? Dan mencabut penurunan pangkat saya. Saya sungguh berharap untuk melayani Anda. Xiang Ziki, jika Anda benar-benar ingin melayani saya, Anda harus kembali dan bertobat dengan benar. Jangan berhayal mencoba berpura-pura kasihan untuk mengubah keputusan saya. Apa yang ingin saya lihat adalah kinerja Anda di masa depan. Kembalilah, Ya, Paman. Kau, Jiaolin, lepaskan. Apa? Tidak puas dengan masalah hari ini? Jiaolin, jangan berpikir kau adalah dewa perang. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Sebentar lagi kau tidak akan bisa tersenyum lagi. Apa yang Anda coba katakan? Aku lupa memberitahumu. Sejak lama, aku memberikan anak pengikut itu minum pil. Pil? Pil apa? Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Mengapa kau melakukan ini? Orang yang ingin kunikahi adalah Dachuan. Aku tidak ingin tepat setelah menikah, terjebak dengan anak yang selalu membuntuti dan tidak diinginkan, daripada hidup bersamanya setiap hari setelah menikah. Lebih baik menyingkirkannya lebih awal. Benar. Dia hanya seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa menghalangi Anda? Tentu saja dia menghalangiku.
Aku adalah putri yang belum menikah dari Jieng Corporation. Menikah dan langsung menjadi ibu tiri. Bagaimana orang lain akan mencemooh keluarga Jiengku? Jeti. Aku memanfaatkan waktu saat anak kecil itu selalu membuntuti, sedang tinggal bersama ayahnya, dan memberinya beberapa pil. Aku tidak menyangka dia masih baik-baik saja. Jiangxi. Anda benar-benar wanita yang kejam. Aku kejam. Aku kejam. GN Corporation-ku, fondasi hampir 50 tahun. Dihancurkan oleh tanganmu dalam satu hari. Pamanku yang sudah puluhan tahun. Baru saja naik ke posisi Komandan Tianlin. Dihancurkan olehmu dalam sekejap. Apakah aku kejam? Aku hanya memberikan sedikit racun kepada beban kecil itu. Itu saja. Apakah aku kejam? Ayolah. Racun apa yang Anda gunakan? Serahkan penawarnya. Jiaolin, kau takut sekarang bukan? Siapa bilang aku tidak bisa berkontribusi pada Jing Corporation? Aku ingin melihat wanita keji sepertimu menderita pembalasan. Pembalasan. Selama Anda menyerahkan penawarnya, saya bisa. Terlambat. Aku membeli racun. Mungkin hari ini, seseorang memberikannya lagi, dan meningkatkan dosisnya. Jika masih belum ada penawar, saya khawatir dia akan tetap koma. Lalu, mengapa Anda tidak segera menggunakannya? Tunggu apa lagi? Rumah sakit kami sudah rumah sakit terbaik di seluruh negeri. Tetapi kami tidak memiliki cadangan seperti ini. Namun yakinlah Dewa Perang, saya pasti akan menggunakan semua sumber daya untuk mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Beiming, Hadir. sampaikan perintah saya. Semua orang bergerak. Penawar harus ditemukan dalam waktu 3 hari. Dimengerti. Xiaoyu, kamu harus hidup dengan baik. Ibu pasti akan membuat semua orang yang membulimu menerima balasan. Dewa Perang. Bawahan Anda telah menyelidiki dan menemukan bahwa Xing Ziki dan Jiangxi telah bertemu secara diam-diam beberapa kali. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Awasi mereka dengan ketat dan perkuat keamanan di bangsal Xiaoyu. Ya, bawa saya ke suatu tempat sekarang juga. Saya punya petunjuk baru tentang penawar. Bawahan Anda akan menemani Anda. Tidak perlu. Saya khawatir akan komplikasi tak terduga. Bersiaplah saja untuk menjawab panggilan saya kapan saja. Dimengerti. Tetua Gul. Saya Xiulin. Saya dengar Anda, Tetua, memiliki penawar untuk racun eksotis. Saya secara khusus datang untuk meminta bantuan Anda. Kamu Xiulin. Tetua Gul, ini catatan medis dan foto putri saya. Dia telah menderita racun yang kuat dan sudah tidak sadarkan diri. Saya mengetahui, hanya Anda di seluruh bangsa naga yang telah mengembangkan penawar khusus. Itulah mengapa saya datang kepada Anda. Saya mohon. Racun ini, obatku memang bisa menyembuhkannya. Obat ini dikembangkan olehku dengan menghabiskan upaya dan energi hidupku. Tujuannya menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa, merebut kembali nyawa dari malaikat maut. Namun, Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Sebutkan harga Anda. tidak perlu menyebutkan harga. Aku tidak bisa memberimu obat kini. Mengapa? Apa yang Anda inginkan? Saya bisa memberikan apapun kepada Anda. Tolong berikan saya penawarnya. Seseorang menculik cucuku dan menyuruhku menunggumu di sini. Tujuannya adalah agar aku memberitahumu secara pribadi. Aku tidak bisa memberimu penawar. Jika aku memberikannya kepadamu, cucuku akan kehilangan nyawanya. Siapa orang ini? Ini aku. Jiangxi. Semua orang sudah tiba. Wanita tragis itu. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Kembalikan cucuku padaku. Mengapa kau terburu-buru? Jika aku mengembalikan cucumu kepadamu, kau membalikan badan dan menyerahkan pil itu padanya. Kau, Bukankah semua usahaku akan sia-sia? Xiaolin, kau mempermalukanku di depan umum dan merendahkanku menjadi rakyat jelata. Sekarang aku hanya ingin melihatmu meratap dan berteriak, tidak punya tempat untuk meminta bantuan. Aku juga ingin kau tahu bahwa kau juga akan mengalami hari ini. Baiklah. Bawa Han Dacuan ke bangsal. Dapatkan alamatnya darinya sesegera mungkin. Jiangxi, Han Dacuan tahu Xiaoyu sedang sekarat. Dia berkata bahwa demi putrinya, dia akan memberitahu saya di mana kamu menyembunyikan orang itu. Han Dacuan, pria pengkhianat yang tercela itu. Jiangxi, kamu belum menikah dan tidak punya anak.
Jadi kamu tidak mengerti. Kau yang bermarga, Shou. Apa maksudmu dengan itu? Jiangxi, pria seperti Han Dechuan. Jika dia bisa meninggalkanku, dia juga bisa meninggalkanmu. Tidakkah kamu berpikir, dia adalah cinta sejatimu? Apa yang dia hargai, tidak lebih dari uang di belakangmu, dan kekuasaan keluarga Jiang. Cinta dibandingkan dengan ikatan darah, dan kasih sayang keluarga, akan selamanya hanya menempati peringkat kedua. Baiklah. Jiaolin, aku menerima kekalahan taruhan ini. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Terserah padamu. Baiklah, saya mengerti. Tetua Gul, cucumu telah ditemukan. Nona Shou, cucuku, apakah dia benar-benar sudah diselamatkan? Benar, saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Anda perlu melihatnya sendiri agar tenang. Saya mengerti. Zhao Jiaolin, kau tidak akan menghukumku. Kamu boleh pergi. Ini bukan gayamu. Menurut gaya saya sebelumnya, saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saya akan mengurungmu secara permanen, agar memastikan kamu tak akan kembali selamanya. Lalu mengapa kau belum menghadapiku? Mungkinkah kau ingin menahanku untuk menyiksaku perlahan? Setelah insiden ini, saya juga menyadari bahwa meskipun saya adalah dewa, beberapa hal tidak bisa dibawa ke ekstrem. Saya harus meninggalkan anak saya sendiri. Jalan keluar. Oleh karena itu, kamu boleh pergi.